Malam kelam. Awalnya, rumah itu kelihatan biasa aja. Kalau dilihat sepintas, gak ada yang aneh. Rumah tua bergaya kolonial, bangunannya cukup besar, halaman depannya luas, tapi jarang dirawat. Cat dindingnya sudah pudar, sebagian mengelupas, terutama di bagian pagar dan teras. Jendelanya tinggi-tinggi dengan kusen kayu tua yang warnanya sudah menghitam dimakan usia. Tapi secara keseluruhan, rumah itu masih terlihat layak ditempati. Tidak ada bau bangkai, tidak ada aura menyeramkan yang langsung bikin merinding. Setidaknya, itu yang kami rasakan waktu pertama kali datang. Pemilik rumah bilang, rumah itu sudah lama kosong. Dulu katanya pernah ditempati keluarga, lalu sempat dijadikan gudang, dan sekarang mau dipakai sebagai kantor sementara. Alasannya sederhana, lokasi strategis dan harganya jauh lebih murah dibanding sewa ruko atau gedung perkantoran. Kami berlima nggak banyak mikir. Saat itu yang penting kerjaan jalan, ada tempat berteduh, dan internet bisa dipasang. Soal rumah tua, kami anggap cuma urusan tampilan. Lagi pula, kami semua sudah dewasa. Mana kepikiran soal hal-hal mistis segala. Hari pertama masuk, kami datang pagi-pagi. Matahari terang, suasana sekitar rumah juga ramai. Tetangga kiri kanan ada, meski jaraknya agak berjauhan. Rumah itu berdiri sendiri, sedikit menjorok ke dalam, seolah terpisah dari rumah-rumah lain. Begitu pintu utama dibuka, bau kayu tua langsung tercium. Bukan bau busuk, lebih ke bau lembab, seperti rumah yang lama tidak ditempati. Kami buka semua jendela supaya udara masuk. Angin pagi bertiup, membuat tirai tipis yang tergantung di ruang tengah bergerak pelan. Aku, Genta, waktu itu cuma mikir satu hal. Rumah ini enak juga buat kerja. Sepi, tidak berisik, ruang tamunya luas. Cocok buat dijadikan ruang kerja bersama. Ada 3 kamar di lantai bawah, 1 dapur di belakang, dan tangga kayu menuju lantai atas yang jarang dipakai. Lantai atas katanya dulu kamar-kamar, tapi sekarang kosong dan dikunci karena atapnya sempat bocor. Kami sepakat, kerjaan cukup di lantai bawah saja. Hari pertama berjalan lancar. Kami bersih-bersih, mindahin meja, pasang colokan, ngerapihin kabel. Sesekali lampu ruang tengah memang berkedip. Tapi kami ketawa saja. Ah, rumah tua, wajar, kata salah satu temanku. Aku juga mikir begitu. Tidak ada rasa takut, cuma sedikit rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada tekanan di dada, tapi aku abaikan. Hari kedua dan ketiga juga normal. Kami mulai terbiasa dengan suasana rumah itu. Siang hari terasa cukup hangat, tapi entah kenapa, di beberapa sudut rumah selalu dingin, terutama di dekat tangga dan lorong menuju dapur. Kalau lewat situ, bulu kuduk suka berdiri sebentar, lalu hilang lagi. Aku kira cuma sugesti, pikiran capek, badan lelah, mungkin itu saja penyebabnya. Yang agak aneh, setiap sore menjelang maghrib, suasana rumah berubah. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela jadi redup. Bayangan di dinding terlihat lebih panjang. Udara terasa lebih berat, seolah napas jadi sedikit susah. Tapi begitu lampu dinyalakan, semuanya kembali terasa normal. Kami pun sering pulang sebelum malam, jadi jarang merasakan suasana rumah itu saat benar-benar gelap. Sampai akhirnya malam itu datang. Hari itu kerjaan lagi banyak, deadline mepet. Klien minta revisi mendadak. Teman-temanku satu persatu pamit pulang. Jam sudah menunjukkan hampir 10 malam. Aku bilang gak apa-apa, aku lanjut sendiri. Ini bukan pertama kalinya aku lembur. Di kantor lama pun aku sering sendirian sampai larut malam. Jadi aku merasa cukup santai. Sekitar jam 10 lewat, rumah sudah benar-benar sepi. Lampu luar dimatikan. Hanya lampu ruang tengah
dan meja kerjaku yang menyala. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Kadang ada suara motor lewat di jalan depan, tapi jarang. Aku fokus menatap layar laptop. Jari-jariku menari di keyboard. Pikiranku cuma tertuju pada pekerjaan. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, terdengar suara kursi diseret. Bukan suara jatuh, bukan suara benda kecil. Suaranya jelas, berat, seperti kursi kayu ditarik pelan di atas lantai keramik. Suaranya berasal dari arah ruang belakang, dekat dapur. Aku berhenti mengetik. Tanganku refleks diam di atas keyboard. Aku mendongak, menatap ke arah lorong. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Tapi aku masih berusaha tenang. Paling kucing, pikirku. Meski setahuku, kami tidak pernah melihat kucing masuk ke rumah itu. Aku berdiri dari kursi. Langkah kakiku terdengar cukup keras di lantai yang sunyi. Aku berjalan ke arah belakang sambil memanggil pelan. Halo? Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu dapur. Kosong. Tidak ada apa-apa. Kursi-kursi masih di tempatnya. Tidak ada yang bergeser. Aku cek kamar-kamar satu persatu. Semua pintu tertutup. Aku buka, lihat ke dalam. Kosong. Tidak ada orang. Tidak ada hewan. Aku bahkan sempat membuka pintu belakang dan melihat ke halaman. Sunyi, angin malam bertiup pelan. Menggerakkan daun-daun pohon, aku kembali ke ruang tengah. Sambil jalan, aku sempat menertawakan diriku sendiri. Halusinasi, gumamku. Mungkin terlalu capek. Aku duduk kembali di kursi, membuka laptop, mencoba fokus lagi. Belum sampai 5 menit, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, bukan dari dapur, tapi dari arah lorong samping meja kerjaku. Aku merinding. Suara itu bukan cuma kursi diseret. Ada suara lain yang ikut terdengar, seperti telapak kaki diseret pelan di lantai. Langkahnya lambat, berat, dan terasa sengaja dibuat pelan. Seolah tidak ingin terlihat, tapi ingin terdengar. Aku menelan ludah. Mataku terpaku ke arah lorong. Tubuhku kaku, susah bergerak. Dalam kepalaku, 1000 kemungkinan muncul. Maling, tapi pintu terkunci. Teman, bercanda, tidak mungkin. Mereka sudah pulang. Hewan, suaranya terlalu berat untuk kucing atau tikus. Langkah itu berhenti. Sunyi, aku hampir berdiri untuk mengecek, tapi tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip. Sekali, 2 kali, lalu menyala normal lagi. Detik itu juga, udara di sekitarku terasa dingin menusuk. Seperti ada angin dingin lewat tepat di belakang leherku. Aku refleks menoleh. Kosong, tapi bau aneh langsung tercium. Bau lembab bercampur tanah basah. Bau yang biasanya tercium setelah hujan, padahal di luar tidak hujan sama sekali. Aku mulai panik. Aku tutup laptop, memasukkannya ke tas dengan gerakan cepat. Aku ingin pulang. Saat aku berdiri, kursi yang aku duduki bergeser sedikit sendiri. Bukan aku yang mendorong. Aku yakin itu. Aku hampir jatuh. Jantungku berdegup kencang. Nafasku memburu. Aku berdiri mematung beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu, dari arah ruang tamu, terdengar suara pelan. Seperti orang berdeham, sangat pelan, tapi jelas cukup untuk membuat telingaku menangkapnya. Aku tidak berani menoleh lagi. Dengan tangan gemetar, aku meraih tas. Berjalan cepat ke arah pintu depan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku ditarik dari belakang. Saat aku hampir sampai di pintu, terdengar suara bisikan lirih. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya seperti memanggil. Aku membuka pintu dan langsung keluar. Aku tidak menutup pintu dengan baik. Aku cuma ingin menjauh dari rumah itu secepat mungkin. Begitu menginjak halaman, udara malam terasa lebih hangat. Suara jangkrik terdengar normal lagi. Lampu jalan menyala terang. Aku baru berani menoleh ke arah rumah. Dari luar, rumah itu terlihat biasa. Tidak ada bayangan di jendela.
Tidak ada lampu berkedip, tidak ada suara apapun. Seolah semua yang barusan terjadi hanya ada di dalam kepalaku. Malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Aku tidak cerita ke siapapun. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri kalau aku cuma capek dan terlalu banyak pikiran. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu di rumah itu. Sejak malam itu, perasaanku berubah. Setiap masuk ke rumah kantor itu, aku selalu merasa seperti ada yang memperhatikan. Seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakanku dari sudut-sudut gelap. Dan aku sadar satu hal yang paling bikin takut. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh makin sering. Tapi anehnya datang pelan-pelan. Seperti sengaja dibiasakan dulu supaya kami tidak langsung kabur. Setelah kejadian lembur malam itu, aku mulai lebih peka. Bukan berarti berani, tapi lebih waspada. Aku datang kerja lebih pagi dan hampir selalu pulang lebih cepat. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuanggap sepele. Suara pintu yang seperti dibuka pelan, lalu ditutup lagi. Bayangan yang sekilas muncul di kaca jendela. Atau perasaan seperti ada orang lain di ruangan, padahal jelas-jelas kami cuma berlima. Suatu pagi, Dimas datang dengan wajah pucat. Biasanya, dia paling banyak bercanda. Tapi hari itu dia diam, matanya terlihat lelah, seperti kurang tidur. Aku tanya kenapa. Awalnya dia cuma senyum tipis dan bilang tidak apa-apa. Baru siang hari, saat kami berdua di dapur bikin kopi, dia cerita pelan-pelan. Katanya, malam sebelumnya, dia lupa ambil charger dan balik ke kantor sendirian. Jam sudah lewat 9 malam. Begitu masuk, suasana rumah sepi seperti biasa. Tapi saat dia berjalan melewati dapur, dia lihat sesuatu lewat di depan pintu dapur. Cepat tapi jelas. Bayangan itu tingginya seperti orang dewasa. Tubuhnya panjang, kurus, warnanya hitam pekat. Yang bikin Dimas yakin itu bukan manusia. Bayangan itu tidak menapak. Kakinya tidak terlihat menyentuh lantai. Jalannya melayang pelan, lalu menghilang di ujung lorong. Dimas sempat berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya lari keluar tanpa jadi ambil charger. Dia bilang, sepanjang perjalanan pulang, dadanya terasa sesak dan telinganya berdenging. Awalnya aku masih berusaha rasional. Aku bilang, mungkin cuma bayangan lampu dari luar atau refleksi kaca. Tapi saat aku bicara begitu, Dimas langsung menatapku lama. Genta, katanya pelan. Aku lihat jelas, itu bukan bayangan lampu, itu bentuk orang. Sejak hari itu, kami mulai saling cerita. Ternyata bukan cuma aku dan Dimas yang mengalami hal aneh. Rina, satu-satunya perempuan di tim kami, bilang kalau setiap kali dia sendirian di ruang tengah, dia sering mencium bau melati. Tiba-tiba, bau itu muncul sebentar, lalu hilang. Kadang disertai perasaan sedih tanpa sebab, seperti ingin menangis. Padahal sebelumnya dia tidak pernah percaya hal-hal mistis. Hari demi hari, rasa tidak nyaman itu makin terasa. Paling kerasa saat sore menjelang maghrib. Jam segitu, suasana rumah seperti berubah. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela terasa redup, warnanya kekuningan, membuat bayangan di dinding bergerak tidak wajar. Beberapa kali aku melihat bayangan itu seperti bergeser sendiri, padahal tidak ada apapun yang lewat di depannya. Suatu sore, kami sedang rapat bersama di ruang tengah. Semua duduk melingkar, laptop terbuka, kertas berserakan di meja. Pembahasan cukup serius. Tiba-tiba, di tengah keheningan saat salah satu temanku berhenti bicara, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Tertawanya pelan, seperti cekikikan, tapi jelas sekali sumbernya dari lantai atas. Kami semua langsung terdiam. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu hilang begitu saja. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah drastis. Jantungku berdegup kencang. Rina langsung memeluk lenganku. Dimas menelan ludah. Tidak ada satupun dari kami yang berani bicara selama beberapa detik.
Padahal lantai atas sudah lama dikunci dan tidak pernah dipakai. Tangga menuju ke atas jarang disentuh. Kami bahkan sering bercanda, bilang lantai atas itu seperti bukan bagian dari rumah yang sama. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, kami memutuskan mengecek bersama-sama. Kami ambil kunci yang digantung di dinding. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu lantai atas. Begitu pintu dibuka, bau apek langsung menyeruak. Debu tebal menutupi lantai dan tangga. Kami naik pelen-pelen, memperhatikan setiap sudut. Lantai atas benar-benar kosong. Tidak ada perabot, tidak ada barang baru. Debu di lantai masih utuh. Tidak ada bekas kaki. Tidak ada tanda siapapun baru lewat. Jendela tertutup rapat, beberapa bahkan dipaku. Tidak ada tempat bersembunyi. Kami turun dengan perasaan bingung dan takut. Tidak ada yang berani membahas suara tawa itu lagi. Tapi sejak saat itu, kami semua tahu ada sesuatu di rumah ini yang tidak ingin kami ganggu. Hari-hari berikutnya, perasaan diawasi semakin sering muncul. Saat aku duduk bekerja, kadang bulu kuduku berdiri tiba-tiba. Rasanya seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangku, memperhatikan layar laptopku. Aku sering menoleh cepat, berharap melihat teman yang iseng. Tapi yang ada hanya kursi kosong dan ruangan sunyi. Meski begitu, rasa dingin di punggungku tidak langsung hilang. Dimas juga sering mengeluh hal yang sama. Bahkan pernah suatu kali, dia merasa ada yang menyentuh bahunya pelan saat dia sedang fokus bekerja. Begitu dia menoleh, tidak ada siapapun. Bahunya terasa dingin, seperti baru disentuh es. Kami mulai menghindari kerja sendirian. Kalau terpaksa lembur, kami usahakan minimal berdua. Kami juga mulai bercanda soal hal-hal mistis. Bukan karena lucu, tapi lebih sebagai cara mengurangi rasa takut. Anehnya, setiap kali kami bercanda berlebihan atau menyebut hal-hal kasar, suasana rumah langsung terasa lebih berat. Lampu sering berkedip atau pintu yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka sedikit. Beberapa malam kemudian, kejadian yang paling membuat kami semua benar-benar yakin terjadi. Malam itu, kami berlima masih di kantor sampai cukup larut. Sekitar jam 9 malam, salah satu temanku yang duduk menghadap lorong tiba-tiba berdiri sambil menunjuk ke arah lorong dengan wajah pucat. Mulutnya terbuka, tapi suaranya tidak keluar. Kami semua menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di lorong itu berdiri 3 anak kecil. Tubuh mereka kecil, pakaiannya terlihat lusuh seperti pakaian anak-anak zaman dulu. Rambut mereka berantakan. Yang membuat kami membeku di tempat adalah cara mereka berjalan. Mereka tidak berjalan maju, mereka berjalan mundur, pelan-pelan, seperti sedang bermain, tapi dengan gerakan yang tidak wajar. Kepala mereka menoleh ke belakang, menghadap ke arah kami. Senyum mereka lebar, terlalu lebar untuk wajah anak kecil. Mata mereka kosong, tapi seolah menatap langsung ke arah kami. Tidak ada satupun dari kami yang bisa bergerak. Rina menangis pelan. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang berat dan cepat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ketiga anak itu berhenti. Lalu perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Lorong itu kembali kosong. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang lari. Kami semua terlalu syok. Setelah beberapa saat, kami saling pandang, memastikan apa yang kami lihat itu nyata, dan bukan halusinasi satu orang saja. Dan dari ekspresi wajah masing-masing, kami tahu, kami semua melihat hal yang sama. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang menyangkal, tidak ada lagi yang mencoba berpikir logis. Kami mulai menyadari satu hal yang paling menakutkan. Selama ini, kami mengira hanya kami berlima yang bekerja dan menghabiskan waktu di rumah kantor tua itu. Padahal, dari awal, kami tidak pernah sendirian. Rumah itu punya penghuni lain, dan mereka sudah ada jauh sebelum kami datang. Puncaknya terjadi menjelang akhir tahun pertama kami
bekerja di rumah itu. Kalau sebelumnya semua kejadian masih bisa kami sangkal dengan alasan capek, sugesti, atau kebetulan, maka sejak saat itu semuanya berubah. Kami tidak lagi cuma merasakan atau mendengar. Kami mulai bener-bener melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Jelas, nyata, tanpa bisa dihindari. Kejadian pertama yang bener-bener membuat kami kehilangan pegangan terjadi di sore hari. Saat hujan turun pelan sejak siang, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung membuat ruangan cepat gelap. Meski jam belum menunjukkan pukul 5, aku duduk sendirian di ruang tengah, fokus mengetik laporan. Teman-temanku sedang di ruangan lain. Suasana sunyi, hanya terdengar suara hujan di atap dan sesekali gemuruh petir jauh di langit. Tanpa sadar, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Perasaan itu datang tiba-tiba, membuat tengkukku dingin. Aku berhenti mengetik dan mengangkat kepala. Di pojok ruang tamu, di kursi kayu yang jarang dipakai, ada seseorang duduk di sana. Seorang nenek. Dia mengenakan kerudung hitam kusam, menutupi hampir seluruh kepalanya. Tubuhnya kecil, membungkuk, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya pucat, seperti tidak dialiri darah. Matanya kosong, menatap lurus ke depan, tidak berkedip sama sekali. Aku terpaku, nafasku tertahan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti tertelan di tenggorokan. Aku tidak berani bergerak, tidak berani menoleh ke arah lain. Takut saat aku menoleh lagi, dia sudah berdiri di depanku. Beberapa detik berlalu, mungkin juga menit. Aku tidak tahu pasti. Yang aku tahu, nenek itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong itu bergeser sedikit, lalu berhenti tepat mengarah ke mataku. Bibirnya yang tipis perlahan melengkung ke atas, membentuk senyum yang sangat pelan. Senyum yang bukan senyum ramah, tapi senyum yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku menutup mata dan berdiri sambil hampir terjatuh. Saat aku membuka mata lagi, kursi itu kosong. Tidak ada nenek, tidak ada siapa-siapa, tapi dinginnya masih terasa. Dan bau apek bercampur tanah basah memenuhi ruangan sejak hari itu. Sosok nenek berkerudung hitam itu sering muncul, tidak selalu di tempat yang sama. Kadang di pojok ruang tamu, kadang di dekat dapur. Kadang hanya terlihat pantulan samar di kaca jendela. Dia tidak pernah berbicara, hanya duduk, menatap, dan sesekali tersenyum. Beberapa hari kemudian, Rina yang melihat sosok lain. Saat itu, sudah malam. Kami berlima masih di kantor, tapi masing-masing sibuk dengan kerjaan sendiri. Rina tiba-tiba memanggil kami dengan suara gemetar. Kami menghampirinya dan melihat wajahnya pucat, matanya berkokek-kokok. Dia menunjuk ke arah tangga. Di sana berdiri sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya hitam, terurai menutupi wajahnya. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan gaun putih kusam. Dia berdiri diam di anak tangga ketiga dari bawah, tidak bergerak. Seperti patung. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah bau melati yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau itu kuat, menusuk hidung, datang begitu saja tanpa sumber yang jelas. Kami semua membeku, tidak ada yang berani mendekat. Perempuan itu tidak turun, tidak naik, hanya berdiri, seolah menunggu. Rambutnya bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Beberapa detik kemudian, kepalanya miring sedikit, seperti sedang memperhatikan kami dari balik rambutnya. Lampu tiba-tiba berkedip. Saat lampu kembali stabil, sosok itu sudah tidak ada. Bau melati perlahan memudar, tapi rasa dingin dan takutnya menetap lama. Setelah kejadian itu, sosok perempuan berambut panjang sering muncul di sekitar tangga. Kadang hanya bayangan, kadang terlihat jelas. Setiap kemunculannya selalu diiringi bau melati. Kami mulai membiasakan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Entah kenapa, kami semua merasa semakin lama kami menatap, semakin dekat dia ingin datang.
Namun semua itu masih kalah mengerikan dibanding kejadian yang dialami Dimas suatu malam. Malam itu hanya aku dan Dimas yang lembur. Jam sudah lewat 11. Rumah sunyi. Lampu hanya menyala di ruang kerja. Dimas duduk di meja dekat jendela. Aku di seberangnya. Kami tidak banyak bicara. Suasana sudah cukup tegang tanpa perlu kata-kata. Tiba-tiba Dimas berdiri sambil berteriak. Teriakannya keras, pecah, penuh ketakutan. Aku refleks berdiri dan menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di bawah meja kerjanya, ada sesuatu yang bergerak. Seekor ular besar, tubuhnya sebesar paha manusia dewasa, melingkar rapat. Sisiknya gelap, mengkilap terkena cahaya lampu. Ular itu mengangkat kepalanya perlahan. Tapi kepala itu bukan kepala ular biasa. Wajahnya mirip anjing, moncongnya panjang, giginya runcing, matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Dimas. Tatapannya bukan tatapan hewan. Tatapannya seperti makhluk yang sadar sedang ditatap balik. Dimas hampir pingsan. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Aku menariknya mundur, nyaris menyeretnya menjauh. Saat kami menoleh lagi, makhluk itu sudah tidak ada. Tapi bau amis, seperti darah bercampur tanah basah, tertinggal di udara. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah duduk di meja itu lagi. Gangguan tidak berhenti sampai di situ. Kami mulai sering mendengar suara kain diseret pelan di lantai. Terutama malam hari, suaranya khas. Seperti kain basah yang panjang diseret perlahan. Temanku bilang, itu suara pocongan. Kami tidak pernah melihat wujudnya secara jelas. Tapi suara itu sering terdengar mendekat, lalu menjauh, seolah berkeliling rumah. Di halaman belakang, beberapa kali terlihat sosok besar berwarna hitam. Bentuknya seperti makan kumbang. Tubuhnya besar, berotot, bergerak senyap. Matanya menyala hijau kekuningan di kegelapan. Setiap kali kami melihatnya, hewan itu hanya berdiri diam, menatap ke arah rumah, lalu menghilang di balik pepohonan, yang membuat kami semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan, adalah cara mereka muncul. Tidak sembarangan, tidak saling bertabrakan. Seolah ada aturan, seolah mereka tahu kapan harus menampakkan diri dan kapan harus menghilang. Suatu malam, saat kami duduk bersama sambil mencoba menenangkan diri, aku menyadari satu hal. Setiap sosok yang muncul selalu muncul di tempat yang sama. Nenek berkerudung hitam di ruang tamu, perempuan berambut panjang di tangga, ular besar di bawah meja, pocongan di lorong, makan kumbang di halaman. Mereka seperti punya wilayah masing-masing. Dan lebih dari itu, mereka tidak pernah saling mengganggu, tidak pernah muncul bersamaan di tempat yang sama. Seolah mereka saling mengenal, saling menghormati, dan sudah lama hidup berdampingan di rumah itu. Rumah ini ternyata bukan sekadar angker, bukan cuma dihuni satu atau dua makhluk. Rumah ini seperti tempat berkumpul, tempat tinggal, tempat yang sudah lama menjadi rumah bagi banyak makhluk tak kasat mata. Dan kami, tanpa sadar, hanyalah tamu yang terlalu lama menetap di sana. Kami akhirnya sampai di titik di mana tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain meminta bantuan orang pintar. Bukan karena kami ingin menantang atau mengusir apapun, tapi karena kami ingin tahu satu hal saja. Apa sebenarnya yang tinggal bersama kami di rumah itu? Keputusan itu tidak mudah. Ada rasa takut. Kalau justru dengan memanggil orang pintar, semuanya akan jadi lebih buruk. Tapi ketidaktahuan jauh lebih menyiksa. Setiap hari kami bekerja dengan perasaan was-was, tidur tidak nyenyak, dan hidup seperti sedang diawasi. Orang pintar itu datang malam hari, tepat setelah Isya. Kami sengaja memilih malam, karena katanya penghuni rumah itu lebih hadir di jam-jam gelap. Dia datang sendirian, berpakaian sederhana, membawa tas kecil dari kain. Wajahnya tenang,
tapi sorot matanya tajam, seolah sudah tahu apa yang akan dia hadapi, bahkan sebelum masuk ke rumah itu. Begitu melangkah melewati pintu depan, dia berhenti, tidak langsung duduk. Dia berdiri cukup lama, mengamati sekeliling, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya menyentuh kusen pintu, seperti sedang menyapa sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Saat itu, bulu kuduku berdiri. Udara di ruang tengah terasa berubah, lebih dingin, lebih berat. Kami duduk melingkar di ruang tengah. Lampu sengaja tidak terlalu terang. Orang pintar itu duduk di tengah, bersila di lantai. Dia memejamkan mata. Awalnya hanya beberapa detik. Lalu menit demi menit berlalu. Tidak ada suara. Bahkan jangkrik di luar terdengar seperti menjauh. Heningnya terasa menekan dada. Beberapa kali wajahnya berkerut, seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak kami dengar. Tangannya bergerak pelan, jarinya menekan lantai. Napasnya berubah, lebih berat, lebih dalam. Kami semua menahan napas, takut mengganggu. Akhirnya dia membuka mata. Tatapannya langsung mengarah ke sudut ruang tamu. Tempat nenek berkerudung hitam sering terlihat. Dia mengangguk pelan, seolah menyapa seseorang. Lalu dia berkata dengan suara rendah, tapi jelas, rumah ini tidak kosong. Dari awal memang tidak pernah kosong. Dia bilang, rumah itu dihuni oleh satu keluarga tak kasat mata. Bukan satu makhluk, bukan dua, tapi sebuah keluarga besar. Pemimpinnya bernama Langgeng. Nama itu diucapkannya dengan hati-hati, seperti ada bobot besar di baliknya. Menurutnya, Langgeng bukan sekadar penunggu, tapi pengikat. Sosok yang membuat semua makhluk lain merasa aman, betah, dan terikat di rumah itu. Dia menjelaskan bahwa Langgeng sudah ada di sana jauh sebelum rumah itu berdiri. Tanah itu sudah hidup sejak lama, dan rumah hanya menjadi wadah. Langgeng tidak suka diganggu, tapi juga tidak agresif selama tamunya tahu diri. Masalahnya, kami tinggal terlalu lama dan mulai terlihat oleh mereka. Lalu, satu persatu, dia menyebut nama-nama yang membuat kami saling pandang dengan wajah pucat. Dia bilang, ada Simbah Juminah, sosok nenek tua dengan rambut panjang menjuntai, yang sering kami lihat atau rasakan kehadirannya di dapur. Simbah Juminah adalah penjaga dapur dan belakang rumah. Dia sangat protektif terhadap wilayahnya. Bau apek, suara alat dapur, dan perasaan tidak nyaman saat masuk dapur malam hari, semuanya berasal darinya. Dia tidak jahat, tapi sangat tidak suka dilanggar. Kemudian ada Mbah Pawiro, sosok tua yang menjaga pintu depan. Dialah yang sering membuat kami merasa berat saat keluar masuk rumah. Kadang pintu terasa sulit dibuka, atau sebaliknya terbuka sendiri. Mbah Pawiro bertugas memastikan siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Menurut orang pintar itu, selama ini kami diizinkan keluar masuk karena dianggap sudah diterima. Nama berikutnya membuat Rina langsung menunduk ketakutan. Sundel bolong bernama Siti. Dia bilang, Siti sering menyamar sebagai penghuni rumah. Kadang wujudnya seperti perempuan biasa, kadang hanya bayangan, kadang hanya bau melati. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi mengamati. Siti ingin tahu siapa kami, apa niat kami, dan apakah kami layak tinggal di situ. Saat nama Siti disebut, lampu di ruang tengah berkedip pelan. Orang pintar itu hanya mengangkat tangan, meminta kami tetap tenang, lalu suaranya berubah lebih serius saat dia menyebut yang berikutnya. Dia bilang, rumah itu juga dihuni oleh arwah satu keluarga manusia. Ayah, ibu, dan anak-anaknya. Mereka bukan penghuni asli, mereka adalah tumbal. Dulu, saat rumah itu pertama kali ditempati, ada perjanjian yang tidak kami ketahui. Keluarga itu menjadi korban, dan arwah mereka terikat selamanya di rumah itu. Mereka tidak bisa pergi. Setiap malam, mereka menangis, tapi suara tangisnya berubah menjadi angin yang kami dengar berdesir di lorong dan jendela.
Aku teringat malam-malam saat angin bertiup dari dalam rumah, padahal jendela tertutup rapat. Saat itu, dadaku terasa sesak. Orang pintar itu menghela napas panjang. Sebelum melanjutkan, dia bilang, semua yang kami lihat dan rasakan selama ini hanyalah bagian kecil. Ada satu sosok yang menjadi inti dari semuanya. Jin asli, bukan seperti yang sering diceritakan orang. Wujudnya besar, tinggi, bersisik seperti ular. Wajahnya sangar, rahangnya lebar, matanya dalam, telinganya mirip kera, runcing, dan panjang. Sosok inilah yang membuat rumah itu terasa hidup, seolah bernapas. Dia bilang, jin itu tidak selalu menampakkan diri, tapi kehadirannya terasa di seluruh rumah. Dialah yang mengatur, menjaga keseimbangan, dan memastikan semua makhluk lain berada di tempatnya. Selama ini, jin itu membiarkan kami tinggal karena kami tidak berbuat macam-macam. Saat orang pintar itu berbicara, aku merasakan tekanan di dadaku semakin kuat. Ruangan terasa sempit, padahal kami duduk di ruang tengah yang luas. Aku seperti bisa merasakan banyak pasang mata mengamati kami dari berbagai sudut. Kami bertanya dengan suara gemetar, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus pindah? Apakah kami dalam bahaya? Orang pintar itu menggeleng pelan. Dia bilang, tidak semua yang tak kasat mata ingin mencelakai. Banyak di antara mereka hanya ingin diakui keberadaannya. Masalahnya, kami sudah terlalu lama berada di sana, tanpa sadar bahwa kami sudah dianggap bagian dari rumah itu. Lalu dia mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Selama kalian di sini, kalian dianggap keluarga mereka. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya berat. Artinya, kami bukan lagi sekadar tamu. Kami sudah masuk dalam lingkaran mereka. Kami dilindungi, tapi juga terikat. Selama kami tinggal, kami harus mengikuti aturan yang tidak tertulis. Bersikap sopan, tidak merusak, tidak menantang, dan tidak berniat buruk. Orang pintar itu tidak melakukan ritual besar. Tidak ada kemenyan, tidak ada mantra keras. Dia hanya meminta kami duduk tenang, menundukkan kepala, dan dalam hati meminta izin untuk tetap bekerja dengan damai. Setelah itu, dia berdiri, menatap sekeliling sekali lagi, lalu pamit. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah kami dan berkata pelan, kalau suatu hari kalian merasa tidak diinginkan lagi, pergilah. Jangan menantang, jangan pamit terlalu lama. Malam itu, setelah dia pergi, rumah terasa aneh, tidak lebih ringan, tapi lebih sadar. Seperti ada sesuatu yang tahu bahwa rahasianya sudah kami ketahui. Lampu menyala stabil. Tidak ada suara aneh, tapi rasa diawasi itu tetap ada, bahkan lebih jelas. Sejak malam itu, kami bekerja dengan cara yang berbeda, lebih pelan, lebih sopan. Kami tidak lagi sembarangan bicara, tidak bercanda kasar, tidak marah-marah. Dan anehnya, gangguan berubah bentuk, tidak seintens sebelumnya, tapi kehadiran mereka terasa lebih dekat, lebih nyata. Kami mulai memahami satu hal yang paling menakutkan. Tinggal di rumah itu bukan soal berani atau tidak, tapi soal menerima kenyataan bahwa selama ini kami hidup berdampingan dengan keluarga yang tidak kasat mata. Dan selama kami masih di sana, kami adalah bagian dari rumah itu. Suka atau tidak, kami bertahan 2 tahun. Kalau dipikir sekarang, aku sendiri heran. Kenapa bisa selama itu? Mungkin karena manusia memang makhluk yang cepat beradaptasi, bahkan pada hal-hal yang seharusnya membuat kami lari sejauh mungkin. Setelah kedatangan orang pintar malam itu, kami mulai menjalani hari-hari dengan aturan tak tertulis. Kami datang kerja dengan sikap lebih tenang, lebih sopan. Tidak ada lagi teriakan emosi, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada bercanda berlebihan yang menjurus menantang. Setiap masuk rumah, kami biasakan mengucap salam dalam hati. Setiap pulang, kami pamit pelan,
meski tidak ada yang menjawab. Anehnya, cara itu berhasil. Gangguan masih ada, tapi tidak sekeras sebelumnya. Sosok-sosok itu tidak lagi menampakkan diri secara frontal. Nenek berkerudung hitam jarang terlihat jelas. Hanya sesekali terasa kehadirannya lewat hawa dingin di pojok ruangan. Bau melati masih muncul, tapi tidak lagi menyengat. Suara kain diseret terdengar jauh lebih jarang. Kami seperti hidup berdampingan dalam diam. Mereka tahu kami ada. Kami tahu mereka ada, tapi tidak saling mengganggu. Namun hidup seperti itu melelahkan. Setiap hari, kami harus menjaga sikap, menjaga pikiran, menjaga ucapan. Bekerja sambil terus merasa diawasi bukanlah hal yang mudah. Kadang aku merasa, bukan lagi kami yang bekerja di rumah itu, tapi rumah itu yang sedang mengamati kami bekerja. Waktu berjalan lambat, bulan berganti bulan. Tahun pertama lewat, lalu masuk tahun kedua. Beberapa dari kami sempat sakit tanpa sebab jelas. Demam tiba-tiba, mimpi buruk berulang, bangun tidur dengan tubuh lemas, padahal tidak melakukan apa-apa. Tapi setelah beberapa hari, semuanya kembali normal. Seolah ada peringatan halus, bukan ancaman. Kami mulai membicarakan pindah kantor, tapi selalu tertunda. Ada saja alasannya. Biaya, lokasi, kerjaan yang sedang padat, atau mungkin jauh di dalam hati. Ada rasa tidak enak kalau pergi begitu saja, seperti meninggalkan rumah tanpa pamit. Sampai akhirnya, keputusan itu benar-benar diambil. Kantor baru sudah siap, tanggal pindah ditentukan. Anehnya, sejak keputusan itu dibuat, suasana rumah berubah. Tidak lebih menakutkan, tapi lebih sunyi. Terlalu sunyi, seperti sesuatu sedang menunggu. Hari-hari terakhir kami habiskan dengan beres-beres, mengemas barang, memindahkan dokumen, membersihkan meja. Rumah itu terasa kosong perlahan. Tapi bukan kosong yang melegakan. Kosong yang membuat dada terasa sesak, seolah rumah itu tahu kami akan pergi. Malam terakhir sebelum pindah, aku menawarkan diri untuk membereskan sisa barang sendirian. Yang lain sudah pulang lebih dulu. Aku bilang tidak apa-apa. Entah kenapa, aku merasa harus menutup semuanya sendiri. Seperti lingkaran yang harus ditutup oleh orang yang pertama kali menyadari keanehan. Rumah itu, jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Rumah sunyi, lampu-lampu masih menyala. Aku menyusun kardus terakhir di dekat pintu. Tidak ada rasa takut yang berlebihan, justru ada perasaan aneh, campuran antara lega dan sedih. Aku berdiri sebentar di ruang tengah, menatap sekeliling. 2 tahun hidup di tempat itu. Suka atau tidak, rumah itu sudah jadi bagian dari hidupku. Tiba-tiba, semua lampu mati bersamaan. Bukan mati satu persatu, bukan kedip, langsung gelap total. Aku terdiam, nafasku tertahan, gelapnya pekat, sampai aku tidak bisa melihat apapun selain bayangan samar dari jendela yang diterangi lampu jalan luar. Aku mencoba menyalakan lampu ponsel. Tapi sebelum sempat menekan tombol, terdengar suara dari ruang tengah. Suara ramai, bukan suara langkah, bukan suara angin, tapi suara seperti banyak orang sedang berkumpul. Aku mendengar suara piring diletakkan di meja, suara sendok beradu dengan piring, suara kursi digeser pelan. Lalu ada tawa kecil, pelan, seperti tawa keluarga yang sedang makan malam bersama. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, sampai membuat kakiku gemetar. Aku berdiri di dekat pintu, membeku, tidak berani melangkah, tidak berani menoleh ke arah ruang tengah. Dari posisi berdiriku, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Bukan satu, bukan dua, banyak. Aroma makanan tercium samar, bukan bau masakan modern, bau nasi hangat, bau lauk sederhana, bau yang mengingatkanku pada makan malam keluarga di rumah masa kecil. Justru itulah yang membuatnya semakin menyeramkan. Tawa itu terdengar lagi. Ada suara perempuan, suara anak-anak,
bercampur jadi satu. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat telingaku panas. Aku merasa seperti berdiri di ambang pintu dunia lain. Tidak diundang, tapi juga tidak diusir. Lalu, di tengah semua suara itu, terdengar satu suara yang berbeda. Suara laki-laki. Berat, dalam, tepat di dekat telingaku, seolah dia berdiri di sampingku. "Kamu pulang dulu. Besok, jangan kesini lagi." Kalimat itu diucapkan pelan, tenang, tanpa ancaman. Tapi justru itu yang membuat seluruh tubuhku gemetar hebat. Nafasku tercekat, aku tidak berani menoleh. Aku tahu, kalau aku menoleh, aku mungkin akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Tanpa berpikir panjang, aku meraih gagang pintu dan membukanya. Aku lari keluar. Aku tidak peduli pintu tertutup atau tidak. Aku tidak peduli barang-barang yang tertinggal. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Kakiku berlari menyusuri halaman. Napasku terengah. Jantungku seperti mau meledak. Begitu aku sampai di luar pagar, aku berhenti. Aku menoleh sebentar ke arah rumah. Dari luar, rumah itu gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah rumah itu benar-benar kosong sejak awal. Seolah semua yang barusan terjadi hanya ada di dalam rumah. Tidak pernah keluar melewati dindingnya. Malam itu aku pulang tanpa bicara pada siapapun. Aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar lagi suara piring dan sendok, tawa pelan, dan suara laki-laki itu. Besoknya, kami pindah kantor. Tidak ada yang kembali ke rumah itu sendirian. Kami datang bersama. Di siang hari, mengambil sisa barang dengan cepat. Rumah itu terasa berbeda. Hampa. Tidak dingin. Tidak hangat. Seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Atau mungkin, seperti rumah yang sudah selesai dengan kami. Kami mengunci pintu, mengembalikan kunci pada pemiliknya, dan pergi. Tidak ada ritual perpisahan. Tidak ada pamit panjang. Kami mengikuti pesan orang pintar itu. Jangan pamit terlalu lama. Sekarang, bertahun-tahun setelah kejadian itu, aku masih sering mengingat rumah kantor tua tersebut. Kadang, aku bermimpi tentangnya. Tentang ruang tengah yang redup. Tentang pojok tempat nenek berkerudung hitam duduk. Tentang tangga yang selalu berbau melati. Mimpi-mimpi itu datang tanpa peringatan. Satu hal yang selalu membuatku merinding adalah kenyataan sederhana ini. Selama 2 tahun bekerja di rumah itu, kami tidak pernah benar-benar sendirian. Kami berbagi ruang, waktu, dan kehidupan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan mungkin, sampai sekarang, rumah itu tidak pernah kosong. Hanya menunggu siapapun yang cukup lama tinggal di sana. Sampai akhirnya dianggap keluarga.